Udah. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, kan syukur alhamdulillah. Bisa belum saya mulai, Mas, boleh minta tolong topinya lepas ya? Ya, makasih. Kemudian dilihat kolong mejanya, mungkin kalau ada sampah, di bawahnya mungkin ada sampah. Sudah semua? Sudah. Saya absen dulu ya. Ketua kelasnya mana ketua kelasnya? Oh ya, gimana Mas? Oh, 7 anak. Siapa saja itu yang nggak masuk dan nggak masuk kelas dan ikut acara konvensi nasional? Surat tugasnya ada? Oh iya iya. Berarti dengan apa? Wakil apa sekretaris yang tadi jawab? Oh sekretaris ya. Mas siapa? Mas Hamami. Oke, Mas Hamami, makasih informasinya. Iya, ternyata di sini surat tugasnya sudah ada. Mas Hamami boleh memimpin doa sebelum pelajaran kita mulai, Mas Hamami? Sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa di Oke, terima kasih Mas Hamami sudah memimpin doa. Dan selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin membuat kesepakatan kelas buat anak-anak ya, agar perjalanan proses pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan lancar. Oke, untuk kesepakatan kelas, mungkin Bapak awali dengan wajib mengerjakan tugas. Wajib mengerjakan tugas. Mungkin ada dari anak-anak yang ingin menambahi? Berani berpendapat. Wih, mantap. Tepuk tangan. Kenapa? Kenapa? Undang-undang Republik Indonesia. Pasal 28 ayat 3 bahwa harus berserikat, berpendapat dan menyampaikan berkumpul berserikat dan menyampaikan pendapat. Ya, oke. Makasih, silakan duduk. Tepuk tangan untuk menyamai. Jadi berani berpendapat. Oke. Ya, jadi Mas Yaki mengusulkan ini. Ada tambahan lain atau cukup? Cukup ya? Oke, cukup. Jadi ini kesepakatan kelas. Yang pertama, wajib mengerjakan tugas. Itu dari saya. Disepakati ya? Sepakati. Kemudian Mas Zaki menambahi di poin 2, berani berpendapat. Sepakati?
Oke, disepakati. Oke, sebelumnya bisa berdiri dulu anak-anak, kita nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Di yang semangat karena ini lagu nasional. Di sisi lain kebetulan juga di dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, jadi judulnya Bangun Pemuda-Pemudi. Silahkan dilihat di layar. Mohon maaf ya, saya hapus dulu. Jadi saya hanya menyediakan instrumennya saja. Jadi liriknya bisa dibaca secara seksama dan dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, dimulai. Pemudi pemuda Indonesia, sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban pulang menjadi tanggunganmu terhadap bangsa, menjadi tanggunganmu terhadap bangsa. Tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, kerja keras, hatinya dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, bertingkah halus sekitar negeri. Oke, tepuk tangan, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Oke, selanjutnya, nah ini, silakan anak-anak dimanfaatkan gadgetnya, tablet atau smartphone. Silakan untuk di-scan dan dikerjakan. Jadi untuk yang sebelah kanan kita, ini silahkan kalian jawab semampu kalian. Yang sini, ini ya. Kanannya Bapak, kirinya kalian. Oke. Udah masuk di websitenya? Ya, itu dikerjakan dulu. Yuk, dikerjakan sebisanya kalian. Oke. Kerjakan yang sebelah kiri kalian semampu kalian. Ya, kerjakan sebisanya ya. Kerjakan sebisanya ya. Sudah semuanya? Sudah ya? Oke. Berarti sekarang yang sebelah sini, sebelah kanannya kalian. Ya, yang sebelah kanannya. Ya. Ya. Ya.
Iya itu saya berpendapat tadi bebas kan mas jawabannya. Bebas jawabannya. Gitu. Gak apa-apa. Ya. Oke. Mas Zaki bisa? Oh, nunggu masih loading. Ya. Oke, kerjakan sebisanya. Susah bedakan. Hmm. Hmm. Sama yang dengan soal yang pertama tadi, jenisnya kerjakan sebisanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hmm. Nah, ini kayak gini gitu ya. Ada kesulitan nggak? Oh, oh ya udah. Duh, yang ini loh, yang ini ya, 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 ya gitu. Hmm. Hmm. Ada yang belum? Sudah? Oh ya udah, ini sudah semua, oke. Berarti ketika sudah itu lanjut di, nah, karena tadi kalian sudah menjawab soal semampu kalian. Nah, ini Bapak ingin tahu pendapat kalian sekilas aja. Gitu ya. Ya, pertanyaannya coba yang di sebelah sini. Menurut kalian, kalian pernah nggak sih berada di suatu tempat dan tempat yang kamu singgah itu nggak ada aturan? Oke, dengan Mbak siapa? Mbak Emerald. Oke, gimana Mbak menurut Mbak Emerald? Hampir semua tempat itu pasti ada aturan, karena tanpa aturan tersebut pasti tempat itu bakal tidak teratur. Namanya juga peraturan digunakan untuk mengatur.
Bahkan di rumah kita sendiri pasti ada aturan walaupun tidak secara langsung atau tidak secara lisan disebutkan. Misal kayak ibu mencuci piring, adik belajar di rumah, dan lain-lain. Bahkan di sekolah pasti juga ada aturan. Makanya menurut saya kayaknya nggak ada tempat yang tidak ada aturannya. Walaupun kelihatan tidak ada aturannya, pasti ada walaupun tidak diungkapkan secara langsung. Oh gitu ya. Tepuk tangan untuk Mbak Emerald. Nah, jadi Bapak juga sedikit menambahi terkait tadi. Jadi di semua tempat itu benar seperti yang disampaikan Mbak Emerald, pasti ada aturan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau bahasa Latinnya itu juga gini. Ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Bahkan di hutan pun juga ada hukum kan, hukum rimba ya kan. Nah, di situ. Jadi Mbak Emerald berpendapat bahwa semua tempat pasti ada aturan. Tadi Mbak Emerald mencontohkan di mana tadi? Di rumah ya. Kalau di rumah tadi apa yang disampaikan Mbak Emerald kalau contoh aturan di rumah? Kamu yang ikut bantu juga gitu. Oh gitu ya. Oke, bantu orang tua. Ini kan nggak tertulis ya Mbak ya ini ya Mbak Emerald ya. Tapi kan kewajiban. Nah itu tadi. Siapa tadi yang jawab kewajiban tadi? Oh gitu ya. Mas siapa? Mas Alfarel. Oke, Mas Alfarel. Jadi menambahkan, memperkuat pendapatnya Mbak Emerald bahwa anak atau kita sebagai anak membantu orang tua merupakan suatu apa Mas? Kewajiban. Oke. Tepuk tangan untuk Mbak Emerald dan Mas Alfarel. Oke, mantap. Oke. Oke, tadi pertanyaan pertama sudah selesai. Coba Bapak juga ingin tahu pendapatnya kalian yang soal kedua. Karena tadi kalau nggak salah ini ada di diagnostik kognitif kan ya tadi ya. Iya kan? Nah, ini saya pengen tahu jawabannya kalian nih. Apa yang keluar di pikiran kalian sekilas? Sekilas aja. Ketika mendengar istilah konstitusi atau undang-undang dasar. Oke, dengan Mbak siapa? Mbak Alia. Gimana Mbak Al? Aturan dan tata cara dalam untuk mencapai kesejahteraan. Mas, yang pojok dengar nggak? Yang disampaikan Mbak kurang ya? Nggak dengar ya? Coba yang keras dikit Mbak. Coba. Kalau menurut saya, konstitusi ataupun UUD merupakan hukum negara yang berisi aturan dan tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai kesejahteraan secara bersama. Gimana Mas? Kedengaran lagi? Kedengaran? Kurang. Keras ya. Nanti kamu juga harus bisa meniru ya jawabannya ya. Ya coba ya. Sekilas saja bantu Mbak Alia juga ya menguatkan pendapat. Intinya apa Mbak tadi? Hukum negara yang berisikan aturan dan tata cara. Hukum negara yang berisikan aturan dan tata cara kehidupan bernegara. Coba yang sampaikan Mas. Saya kembali ke Mbak Alia. Hukum negara yang berisi aturan dan tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengar. Oh ya udah dengar. Oke. Tepuk tangan untuk Mbak Alia. Kemudian tadi Mbak Alia menyampaikan atau tata cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Oke, cukup menarik jawabannya. Konstitusi. Berarti kalau menurut Mbak Alia nih,
Hukum atau tata cara berkehidupan berbangsa dan bernegara. Itu arti dari konstitusi atau UUD. Ya kan? Berarti apa kalau di Indonesia contohnya apa itu? Sebenarnya Konstitusi yang ada di Indonesia apa berarti? Apa Mbak Alia? Ini loh. UUD 1945. Oke, contohnya seperti itu ya. UUD 1945. Oke. Jadi lanjut. Pertanyaannya sudah. Oke, nah jadi ini yang akan kita bahas anak-anak. Terutama yang ada di mata pelajaran Bapak Pendidikan Pancasila. Kemudian judulnya itu, oh maaf, masih ada coretannya. Jadi ini. Periodisasi. Nah, ini tadi Mbak siapa? Mbak Alia tadi memberikan contoh ini nih. UUD 1945 sama UUD 1945. Jadi ini awal dan ini kembali. Saatnya jam istirahat bersama. It's time for the first break. Nah, di antara contoh yang disampaikan Mbak Alia, ternyata ada dua nih, konstitusi atau undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, sampai pada akhirnya ada dekret. Nah, seperti apa itu? Nah, maka dengan mata pelajaran ini, bagian UUD 1945, diharap anak-anak kelas 11 sains 1 dapat mengaitkan kondisi saat ini, masalah saat ini, dengan mengkaji sejarah bagaimana terbentuknya, bagaimana berubahnya konstitusi, mulai dari UUD, RIS, UUDS, sampai kembali ke 1945. Nah, itu nanti dengan cara berkelompok, diskusi bareng, dan menelaah perubahan itu memang diperlukan, atau perubahan UUD itu hanya sekedar digunakan sebagai alat penguasa untuk mempertahankan statusnya. Nah, itu. Nah, penilaiannya Bapak gunakan adalah penilaian materi yang akan kalian kerjakan nanti. Nggak akan jauh-jauh dengan soal yang diagnostik kognitif tadi. Kemudian sikap-sikap nilai positif dan nilai negatif tentang berpikir kritis, terutama yang saya tekankan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dan keterampilan seperti keterampilan yang Bapak tekankan yaitu kemampuan abad 21. Jadi kalau bukunya Noval Noah Harari, judulnya itu Learn How to Learn Life in 21st Century. Bagaimana caranya kita hidup di abad 21, itu ada keterampilannya 4. Critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Nah, keterampilan ini yang Bapak jadikan nilai untuk mapel dan bab UUD 1945. Oke, jadi ini. Jadi kelompok 1. UUD 1945 tadi siapa ya? Kelompok 1 ya. Jadi kelompoknya saya buat kelompok 1 gitu ya. Terus di belakang kelompok berapa? Kelompok 4. Jadi berarti 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 berarti ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Terus kelompok 3. Kemudian ini kelompok 4. Jadi gini ya, karena kan satu anak berapa toh? Satu kelompok berapa orang toh? Nah, itu nggak ada 7 ya. Nah, jadi satu kelompok harus mengumpulkan 2 karya itu ya, tekstual sama infografis. Jadi dibagi 3, yang setengahnya yang buat infografis, setengahnya ini buat teksnya. Ya.
Ya, itu ya. Itu teksnya, merangkum secara teks ini teksnya. Ya. Nah, itu. Penilaiannya ada di situ. Oke. Itu tugas kelompok. Nah, coba perhatikan ke sini lagi anak-anak. Jadi sempat dipantik sama Mbak Alia tadi tentang UUD 1945. Jadi Bapak sedikit terangkan itu. UUD 1945 yang paling ujung sini. Kok tiba-tiba jadi RIS itu gimana? Terus kok jadi UUDS? S-nya ini apa sih maksudnya? Kenapa kok S? Gak pilek kah UUD-nya? Ya, gitu. Nah, kalau di sini RIS kan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, ya kan? Terus sampai dikeluarkan dekret Presiden oleh Soekarno sampai akhirnya kembali ke UUD 1945. Nah, dari semua perubahan ini, dekret kembali ke UUD yang lama, dalam sejarah Indonesia, konstitusi kita sudah beberapa kali berubah, ya kan? Kira-kira perubahan ini diperlukan nggak sih? Nah, itu nanti LKPD itu sampaikan secara infografis dan tekstual. Perubahan ini memang diperlukan pada waktu itu atau hanya sekedar sebagai alat untuk para penguasa mempertahankan kekuasaannya. Nah, jadi coba diperhatikan videonya ini. Coba lihat ke depan semua ya. Perhatikan ya. Oke. Setelah disahkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 memang mengalami pasang surut, baik dalam pelaksanaannya maupun terkait perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Antara tahun 1945 sampai 1949, UUD 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan. Asalnya, Indonesia baru merdeka dan fokus pemerintahan yang baru terbentuk adalah untuk mempertahankan kemerdekaan. Pasca pengakuan kedaulatan di tahun 1949, Indonesia yang berbentuk negara federasi memberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. UUDS 1950 yang jauh berbeda dibanding UUD 1945 ini dipakai untuk mengisi kekosongan dan menunggu hingga dipilihnya anggota konstituante pada pemilu 1955. Karena konstituante yang terpilih tak kunjung menghasilkan konstitusi baru, Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah memberlakukan kembali UUD 1945. Sayangnya, UUD 1945 yang ada belum mengatur batasan kekuasaan presiden. Akibatnya, produk konstitusi ini menjadi alat legitimasi kekuasaan. Bahkan di era Soekarno sempat muncul usulan untuk menjadikannya sebagai presiden seumur hidup, sekalipun Soekarno disebut tak setuju dengan usulan tersebut. Konteks batasan kekuasaan ini ada dalam pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Hal ini kemudian sangat terasa di era Orde Baru. Soeharto menggunakan pasal tersebut untuk melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun, sebab presiden yang berkuasa bisa dipilih lagi tanpa batasan waktu. Nah, itu video sejarah konstitusi di Indonesia disandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu jawab di LKPD itu. Oke, jadi tema pembelajaran hari ini periodisasi UUD di Indonesia sebenarnya untuk siapa sih? Demi apa coba? Nah, itu kan diskusikan. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak, kerjakan ya. Oke, langsung kerjakan. Yo.
jadi presentasi ini kemudian teksnya kamu bawa ya. Iya, iya dibawa ya. Lengkapi, jangan lupa anggotanya ya. Anggotanya jangan lupa. Nanti kalau bisa linknya dikirim ke Mas Hamami ya. Nanti kirim ke saya biar langsung ditampilkan di sini secara online ya. Oke. Jadi menunjukkan ini nanti ini kamu bawa ya buat tugas teksnya. Tugas teks. Iya, jadi ini cuma buat aja. Formalitas aja. Iya, formalitas. Jangan lupa nama anggotanya diisi ya. Angkat tangan dulu. Ya, kenapa? Oh ya, silakan. Jangan lupa sama anggota kelompok ya. Iya, Kak. Terus ini nanti dipresentasikan ya. Ini nanti dibawa di depan supaya tanggap sebagai bukti tugas teks. Nama anggotanya jangan lupa diisi ya, nama anggotanya. Terus ini nanti waktu presentasi dibawa ya buat bukti teks. Ya, Kita lihat sebentar. ya silakan. Sudah sampai mana kelompok ini? Oh iya Pak, kita ini. Gimana? Temamu apa tadi? Gimana? Coba. Oh, yang 1945. Oh iya. Oh, British. Oh ini yang setelah UUDS apa sebelum kemerdekaan? Sudah. Oh, sesudah ya, USNRI sih. Benar-benar. Oh, mau kamu sebutkan berapa ini? Kamu sebutkan berapa? 4. Oh, 4. Oh, iya. Oke, lanjutkan Mas, bagus. Iya, siap. Nah, coba. Ya. Ini teksnya ada kesulitan nggak? Yang teks ada kesulitan? Enggak ya? Oh iya. Berarti kamu samakan dengan yang di infografis ya? Oh iya, lanjutkan. Mana infografisnya? Sudah sampai mana? Oh masih setengah ya? Ya. Bahas apa itu? Bagian apa itu? Oh yang RIS. Oh ya, yang RIS. Oke, lanjutkan. Ya, oh ya, jadi gini ya. Oke. Infografisnya sampai mana infografisnya? Sampai mana kamu kira nanti?
Oh, sekurang setengahnya lagi ya. Ya, benar. Oh, iya. Apa bahasa apa itu kelompoknya? Bahasa Bahasa apa kitanya? Kelompok tiga UUDS. iya benar. Iya. UDS. Indonesia Rural. Ini dia. Oh, iya iya iya. Hmm. Nah, ini rencananya berapa orang yang kamu masuk di sini? Berapa orang yang kamu jadikan pendapat infografismu, ada berapa orang? Ada berapa orang ini? Oh, enggak. Enak ya. Mau ini. SPPT inovasi. Oh iya, silakan. Oh, bagus ya gitu dibagi. Ini infografis, ini yang teks. Ya. Nah, terus lanjutkan. Tapi topinya dicopot dong, Mas, topinya. Ya.
Mas Hamami, linknya segera kirimkan ke saya. Saatnya jam 5 dimulai. It's time to begin the 5 lesson. Kok kurang satu kelompok, Mas Hamami? Siap, kelompok berapa yang belum? Oh, ini ya, udah baru kirim. Ya, makasih ya Mas Hamami. Oke, dari kelompok 1, 2, 3, 4. Sebelum presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke. Jadi, kalau Bapak bilang tepuk 1, jadi tepuknya 1 kali ya, anak-anak. Tepuk 1. Oke. Terus, kalau tepuk 2, tepuk 2. Ya. Kalau tepuk 3, diam. Kalau tepuk 3, diam. Kalau 1, apa tadi? 1. Kalau 2, kalau 3, oke, jadi coba ya. Coba semua menghadap ke depan. Menghadap ke depan semua. 1, 3. Ya, tenang, santai, relax, enjoy. Yo, lagi ya. 3, 2, 3, 1, 3, 2. Nah, sekarang balik. Kodenya balik. Sekarang balik ya. Kalau saya bilang tepuk 1, berarti diam. Ya. Kalau saya bilang 2, tepuk 1. Oke, coba ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Sekarang normal yang awal, normal ya, normal. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, udah fokus semua ya, berarti tepuk tangan. Oke, saya tawarkan kepada anak-anak dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, siapa yang ingin presentasi? Gimana? Batu. Oh, Pak. Perwakilan kelompok gitu ya. Ayo, perwakilan kelompok, ayo. Ya, siapa yang mewakili kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo, maju ke depan sini.
Yuk, kelompok berapa, Mas? Yo, Pimpal, lihat dulu. Yo, Mbak. Yo. Yo, 4 sudah kumpul. Yuk, dimulai. Yuk, silakan. Oh ya, silakan. Oke, berarti yang tampil apa gini? Yang tampil aja. Yang tampil dulu. Oke, kelompok nomor 1. Yo, yang tampil nomor 2. Berarti tampil nomor 2. Ayo, yang 2. Oke, silakan duduk kembali. Ayo, yang tampil pertama. Siapa yang tampil pertama? Silakan maju. Kelompok berapa berarti yang maju? Kelompok 1. Coba kita lihat kelompok 1. Oh, ini berarti. Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Ada situ. Jadi perhatiannya kelompok yang lain, kelompok 1 mau tampil, silakan. Kalau ingin yang mau mengoperasikan laptop, saya silakan untuk mau scroll untuk ditampilkan. Jadi kita perhatiannya untuk yang kelompok yang lain, kelompok 1 sudah siap kelompok 1? Siap. Siap. Oke. Saya buka ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Wastiwastu, nama budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Undang-Undang tahun 1945 yang akan berisi Founding Father of Indonesia, landasan hukum untuk pemersatu bangsa, dan Konstitusi UUD tahun 1945. Sebelum itu, saya akan mulai perkenalan diri dulu, yaitu saya Parisyafata Rizky. Saya Jevan Baswara. Saya Asra Ismail. Saya Alia dan Asri Hamasya. Saya Fairarian Indrinaina. Saya Faith Ilinjana Yusuf. Saya Elizabeth Faith Abigail. Langsung ke materi pertama, yaitu Founding Father of Indonesia yang akan dibacakan oleh Acaf. Founding Father of Indonesia memusatkan perhatiannya pada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. Lagi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh L. Landasan hukum untuk pemersatu bangsa. Indonesia memiliki banyak suku dan budaya. UUD tahun 1945 diharapkan dapat menyatukan semua elemen masyarakat dan menekankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan harapan untuk mengurangi ketimpangan. Selanjutnya, Konstitusi UUD tahun 1945 akan dibacakan oleh Naina. Konstitusi UUD tahun 1945, Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sekian dari presentasi kami, apakah ada yang ditanyakan? Apakah bisa menyebutkan kembali mengenai landasan hukum untuk pemersatu bangsa? Berarti nyebutin yang tadi isinya. Gimana soalnya tadi? Apa? Apakah bisa menyampaikan kembali mengenai landasan hukum untuk pemersatu bangsa? Gimana soalnya tadi? Coba diulangi. Bagaimana landasan hukum untuk pemersatu bangsa? bener gitu ya ditanyakan? Langsung dijawab. Indonesia memiliki banyak suku dan budaya. Undang-Undang tahun 1945 diharapkan dapat menyatukan semua elemen masyarakat dan menekankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan harapan untuk mengurangi ketimpangan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari presentasi kami.
Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Dan selanjutnya yang tampil kedua kelompok berapa? Oh ya, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke. Kelompok 3. Sisanya di sini, sebelah sini. Sisanya sebelah sini. Mencar ya, mencar biar rata. Gimana? Oh iya, silakan. Ini kelompok 3 tentang UDS yang lain, perhatikan ya. Oke, silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 yang bertemakan UUDS. Yang pertama-tama kita akan perkenalkan diri kita. Saya Imad Ibrahim Putra Tanah, saya dari absen 19. Saya Muhammad Azhar Hamami Rasenjani, absen 24. Saya Samudra Bagas Asmoro, absen 35. Nama saya Patipa Saki Wicaksana, absen 30. Saya Amelia Maulida Zuhro, absen 6. Saya Kirana Chandra Yubliana dari absen 22. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Samudra Bagas. Tuntutan dan desakan rakyat dari beberapa negara bagian semakin menguat untuk segera kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara bagian Jawa Timur menjadi negara pertama yang mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahnya kepada pemerintah RIS. Selanjutnya ada negara bagian Jawa Timur menjadi negara pertama yang mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahannya kepada pemerintahan RIS. Langkah ini kemudian diikuti negara bagian Pasundan dan negara bagian lainnya pada 10 Februari tahun 1950. Lalu ada istilah sementara di UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara karena sifatnya hanya sementara menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Sampai pada akhirnya Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, membubarkan Badan Konstituante. Yang kedua, menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Dan yang terakhir, pembentukan MPRS dan DPAS. Kesimpulan, perubahan konstitusi bisa dilihat dari dua perspektif sebagai angka positif menuju penyatuan dan stabilitas, namun juga bisa diinterpretasikan sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan oleh elit politik seperti wacana Soekarno menjadi presiden abadi atau seumur hidup. Sekian dari presentasi dari kelompok kita. Mungkin ada pertanyaan. Baik, silakan mungkin ada ditanyakan anak-anak. Monggo. Apa saja dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 9 Juli tahun 1999? Coba ulangi pertanyaannya. Dekretnya Bisa diulangi, Rizky. Apa saja dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 9 Juli tahun 1999? Coba kalau yang maju ulangi soalnya. Apa isi
Dekret Soekarno apa? Pada 5 Juli 1959. Jam langsung apa? Ya, jawab langsung. Oke, silakan. Yang pertama adalah membubarkan Badan Konstituante. Yang kedua, menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, selanjutnya berarti kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Siapa yang mau ngawali? Oke, untuk kelompok yang lain silakan diperhatikan untuk yang berada di depan, terutama kelompok 2 bagian garis. Silakan dimulai kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan UUD RIS tahun 1949. Yang terdiri dari member kali ini adalah saya, Mra Alfama, yang absen 15. Saya Alvarel Surya Pradana, absen 3. Saya Akmal Rasyad Nadif Alevi, absen 2. Saya Mutiara Asmi dari absen 27. Saya Sibia Anastasia, absen 35. Saya Marenata, absen 23. Saya Sabrina Radianti Amirta, absen 33. Oke, pertama-tama yaitu UUD 1945 ini disusun sesuai dengan situasi kondisi dan kebutuhan sendiri menurut Muhammad Yamin. Nanti scrollin. Minta tolong scrollkan. Aduh. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat BPKNIP kemudian mengumumkan terkait belum kemampuannya UUD tahun 1945. Jadi dalam pidatonya Soekarno mengatakan sifat sementara UUD 1945 karena didasari kurang lengkap dan kurang sempurnanya UUD yang bersifat sementara atau dalam istilah yang digunakan Soekarno ini adalah Undang-Undang Dasar Kilat atau Revolutie Grounded. Lalu hasil konferensi meja bundar KMB, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat RIS pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Wilayah RIS meliputi wilayah Republik Indonesia pasca perjanjian Roem-Royen, 7 negara bagian dan daerah-daerah otonom. Pemberian status Republik Indonesia Serikat yaitu RIS UUD RIS 1949 diadopsi setelah konferensi meja bundar yang menandai pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia. Ini menjadi langkah penting untuk mengatur hubungan antara daerah pusat. Perubahan ini juga dipengaruhi oleh situasi politik pasca Perang Dunia II dan keinginan untuk membentuk pemerintahan yang lebih stabil dan terorganisir. Lalu adaptasi terhadap realitasnya adalah perubahan konstitusi dari UUD 1945 ke UUD RIS 1949 adalah kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan situasi politik dan sosial yang baru pasca kemerdekaan. Lalu pemberian otonomi UUD RIS memungkinkan daerah untuk memiliki lebih banyak kekuasaan yang dianggap penting untuk menciptakan stabilitas dalam masyarakat yang beragam. Baik, sekian terima kasih. Itulah presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
sudah selesai? Ada? Jadi saya. Kita bisa tawarkan. Mau bertanya? Iya, silakan. Apa yang dilakukan dari diadakannya konferensi meja Hasil dari konferensi meja bundar, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Wilayah RIS meliputi wilayah Republik Indonesia pasca perjanjian Royen, 7 negara bagian, dan daerah-daerah otonom. Oke, sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya berarti kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Yuk dibagi yang rata. Kelompok 4. Siapa yang mulai? Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri adalah Rizky Maulana Esa Mahendra, absen 32. Saya Cornelius Dana Sudasmara, absen 12. Saya Abdurrahman Sauki, absen 1. Saya Rini Gita Mahesa, absen 9. Saya Sofia Victoria, absen 36. Saya Chelsea Tia Vanessa, absen 11. Di sini kami selaku kelompok 4 akan mempresentasikan presentasi yang bertema UUD NRI tahun 1945. Pada UUD NRI tahun 1945 ini terdapat 2 aspek yang melatar belakangi kembalinya UUD NRI 1945, yaitu adalah aspek politik dan aspek sosial. Di sini kami akan mulai dari aspek politik terlebih dahulu. Krisis politik dan ketidakstabilan. Dalam waktu singkat, Indonesia mengalami pergantian kabinet hingga lebih dari 10 kali. Dalam periode 1950 sampai 1955, misalnya kabinet pertama yang dipimpin oleh Muhammad Natsir pada tahun 1950 hanya bertahan sekitar 8 bulan sebelum digantikan oleh kabinet selanjutnya. Oh ya. Bacain dong. Dalam waktu singkat, Indonesia mengalami pergantian kabinet hingga lebih dari 10 kali. Dalam periode 1950 sampai 1955, misalnya kabinet pertama yang dipimpin oleh Muhammad Natsir pada tahun 1950 hanya bertahan sekitar 8 bulan sebelum digantikan oleh kabinet selanjutnya. Kembalinya kekuasaan eksekutif. Dengan kembalinya ke UUD NRI 1945, Presiden diberikan otoritas yang lebih besar sebagai eksekutif. Hal ini dianggap penting untuk mengatasi krisis politik yang sedang berlangsung, karena Presiden dapat mengambil keputusan yang lebih cepat tanpa harus melalui proses panjang di parlemen pada saat itu. Selanjutnya aspek sosial, ketidakpuasan masyarakat. UUDS 1950 tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah mendasar seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kesejahteraan umum. Hal ini mendorong masyarakat untuk mendesak agar kembali ke UUD 1945 yang dianggap lebih mencerminkan cita-cita kemerdekaan
dan memiliki nilai-nilai sosial yang lebih kuat. Kebangkitan nasionalisme. Perayaan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus seringkali digunakan sebagai momen untuk menegaskan kembali komitmen terhadap nilai-nilai nasionalisme. Acara-acara tersebut melibatkan masyarakat luas dan menjadi ajang untuk menyebarluaskan semangat persatuan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Pak, ulangi pertanyaan yang disampaikan tadi. Berapa kali Indonesia mengalami pergantian kabinet dan pada tahun berapa? Boleh diulangi sekali lagi nggak? Oke, maksudnya yang ngulangi itu yang presentasi. Hah? Yang ngulangi yang presentasi. Oh, Ngulangi alah. soalnya. Supaya cakep nggak pertanyaannya gitu loh. Mesti kita jelasin dulu. Berapa kali perubahan kabinet pada tahun berapa kalau bisa? Udah Pak ya. Coba ulangi yang presentasi. Berapa kali Kabinet kabinet berganti dalam apa? nah itu Apa? Jawab langsung apa masih nunggu dulu? 10 kali VV dalam periode 1950 sampai 1955. Ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi semuanya sudah tampil 4 kelompok, infografisnya cukup menarik menurut Bapak. Kemudian dari segi materinya pun bisa meringkas semua yang ada di buku, bahkan yang di video pun ada yang masih mengutip juga. Kemudian pembagian menyampaikan pendapat di masing-masing kelompok cukup merata, nggak ada yang nggak ngomong. Kreatif infografisnya. Kemudian oke. Dipertahankan ya kreativitasnya di infografis ini, menarik. Bagus. Nah, jadi ini secara nggak langsung kalian merangkum periodisasi UUD atau konstitusi yang ada di Indonesia yang diganti 4 gitu. Jadi disinilah pentingnya aturan atau norma. Jadi kalau tadi Mbak Alia ya, yang tadi Mbak Alia apa siapa yang memberikan contoh rumah membantu ibu di rumah tadi siapa? Oh, Mbak Emerald. Nah itu kalau aturan di rumah itu kan, kalau biasanya itu norma. Nah negara ini aturannya apa? UUD atau konstitusi gitu. Jadi istilah lain dari UUD atau konstitusi yang ada di Indonesia jadi UUD NRI ini yang kita pakai sampai sekarang ini diistilahkan sebagai sumber hukum. Sumber hukum. Nah, kalau elemen kemarin apa? Pancasila kan yang kita bahas. Nah, kalau Pancasila itu sebagai sumber segala sumber hukum. Jadi Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai dasar negara, sebagai dasar dinamis. Kelima silanya dimuat ulang di dalam pembukaan. Ada di paragraf berapa? Pancasila diulang kembali di paragraf
4. Nah, makanya UUD ini jadi sumber hukum. Nah, makanya kalau tadi Mbak Emerald memberikan contoh itu di rumah. Tapi kalau negara makainya apa ini? UUD atau konstitusi sebagai sumber hukum. Mbak lihat tadi itu di situ. Jadi itulah yang perlu jadi penguat. Jadi ada yang ingin menyampaikan apa refleksi atau kesimpulan dari mata pelajaran ini? Oh, oke, silakan Mas Rizky. Saya mendapatkan suatu poin kesimpulan. Sebentar. Mas coba dengarkan sebentar ya. Yuk. Silakan Mas Rizky. Ya. Jadi dari keempat infografis yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, saya mendapatkan suatu poin kesimpulan, yaitu perjalanan konstitusi Indonesia dimulai dengan UUD 1945 sebagai dasar negara kesatuan. Pada 1949, UUD RIS memperkenalkan sistem federal, namun digantikan oleh UUDS 1950 dengan sistem parlementer. Melalui Dekret Presiden 1959, UUD 1945 kembali diberlakukan dan menjadi konstitusi hingga sekarang sebagai UUD NRI 1945. Hal ini membuktikan bahwa rangkaian peristiwa atau perjalanan konstitusi negara Indonesia sudah melewati berbagai macam dinamika kehidupan untuk mewujudkan nilai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, mantap. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Mas Rizky yang telah mengumpulkan. Jadi demikian materi pada pagi menjelang siang ini, bahwa selain kita bicara tentang aturan, kalau kemudian kembali ke UUD tadi atau konstitusi, jadi makna tersebut disampaikan Mas Rizky adalah karena memang kondisi di Indonesia kan mulai dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, itu terjadi kemajemukan, keberbedaan. Kalau Tuhan mau, pasti bisa kok kita dijadikan satu, kalau Tuhan mau, tapi kan enggak. Kita diciptakan berbeda untuk saling mengenal, saling tebar ajaran kasih, saling menghargai. Nah, disinilah makanya di Indonesia ini diistilahkan sebagai negara 1000 budaya. Nah, di situ. Kemudian tadi Mas Rizky sudah menyimpulkan. Nah, kira-kira saya ingin tanya nih, yang merasa pembelajaran hari ini menyenangkan, baik, atau menambah wawasan kalian, silahkan angkat tangan kanan. Dan belum. Tenang. Untuk apabila sebaliknya, silahkan angkat tangan kiri. Dan yang ketiga, jangan sampai tidak ada yang tidak angkat tangan. Oke. Paham semuanya instruksinya? Oke. 1, 2, 3. Oke, silakan diturunkan kembali. Terima kasih. Dan untuk yang terakhir, silakan untuk mengerjakan ini terlebih dahulu. Silakan, ini di-scan dulu sebentar, ini saya hapus dulu. Ini. Jadi apa yang dipresentasikan oleh teman-teman tadi, kemudian apa yang sudah kalian pelajari. Nah, ini Bapak ingin tahu kemampuan anak-anak kelas 11 1, ini sudah sampai mana? Nah, ini akan menjadi tugas individu juga ini. Karena tadi sudah berkelompok.
Kurang 15 menit lagi, waktunya sudah habis. Jadi kalau bisa selesai 10 menit. Oke, kerjakan sebelum kita akhiri pertemuan kali ini. Satu jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Kerjakan. Jadi saya pinjam pulpen hitam nih. Oh iya, silakan. Makasih Mas Farel.
Kurang 10 menit lagi selesai, berarti 5 menit lagi harus selesai. Sudah ngerjakan ya tadi ya? Oh sudah, sudah. Banyak apa? Siapa namanya? Mbak Mutiara sudah tadi? Oh sudah. Silakan duduk. Mas Hamami, ada grup WA kelas kan? Ada ya. Jadi ini nanti teman-teman yang nggak masuk, saya minta tolong untuk share link ini ya. Nanti linknya saya kirim lagi untuk dikerjakan secara online gitu ya. Tapi kalau bisa yang lain jangan kasih tahu jawabannya ya. Ya, share link. Sudah, Mbak? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Sebelah sini sudah belum? Sudah ya. Yang kelompok ini sudah belum? Sudah? Sudah semua ya. Oke. Oke, sudah selesai semuanya, anak-anak? Oke, sudah. Jadi ini pertemuan terakhir, maksud saya pertemuan pada bab periodisasi UUD di Indonesia. Nah, maka pertemuan mendatang kita akan membahas lebih rincinya lagi di UUD 1945 atau yang UUD NRI 1945, terutama membahas tentang amandemen-amandemennya. Halo? Halo? Nah, jadi pertemuan mendatang bahas amandemen. Jadi ini sudah tuntas dengan ditandai berakhirnya pengerjaan kalian tadi. Jadi ini amandemen tahun 1999, nanti belum dan seterusnya. Gitu. Nah, itu untuk pertemuan mendatang. Mas Hamami bisa minta tolong untuk memimpin doa penutup.
Baik, terima kasih Mas Hamami. Nanti pesan saya itu tadi ya, teman-teman yang nggak masuk, saya minta tolong dari Mas Hamami untuk mengirimkan link tadi. Ya, nanti saya WA lagi nanti Mas Hamami ya. Kemudian selanjutnya sudah doa, kemudian penutup motivasi. Mungkin dari anak-anak ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan anak-anak? Cukup ya, cukup paham semua ya? Oke. Bentar. Baik, karena kalau memang nggak ada yang ditanyakan, jadi terima kasih atas partisipasinya untuk kelas 11 Sains 1. Saya sangat terbantu dan saya pribadi pun sangat juga belajar dari beberapa hal yang kalian sampaikan di infografis itu tadi. Terutama ada beberapa hal yang menjadi inspirasi seperti Mas Alfarel tadi yang berpendapat, Mas Emerald, kemudian Mbak Alia, kemudian Mas Zaki, kemudian Mas Rizky tadi. Nah, saya harap nanti, pertemuan mendatang juga teman-teman bisa mencoba hal yang sama seperti teman-teman yang sudah berpendapat tadi ya. Kemudian, dan yang selanjutnya itu setelah partisipasinya bagus, nilainya nanti saya analisis terlebih dahulu. Kemudian makna dari konstitusi perubahan itu ada di sini. Setiap orang tua kita merupakan generasi terbaik di masanya. Dan kita merupakan generasi yang akan datang, yang ditempa hari ini. Maka dari itu, yakini apa yang kita alami ini adalah suatu proses dan nikmati. Dan jangan lupa untuk meninggikan etika, adab, karena itu tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Apapun yang kamu alami, kamu jadikan suatu kenikmatan tersendiri. Gitu ya. Kurang 2 menit lagi. Doa penutup, motivasi, sudah. Oke. Dan yang terakhir dari saya, jadilah orang yang ketidakhadirannya dinanti dan ketiadaannya dirindukan. Semata-mata itu kamu menjadi orang yang bermanfaat. Walaupun tidak bisa menjadi, walaupun kita tidak bisa membantu, kita bisa memberikan sebagian harta. Kalau kita nggak bisa memberikan sebagian harta, kita bisa mendoakan yang terbaik. Gitu. Yakinkan dengan iman, sampaikan dengan ilmu, sampaikan semata-mata untuk amal kita, mengabdikan diri kepada Tuhan. Saya akhiri, selamat siang anak-anak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Yok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Udah. Oke.